Halo Indonesia, kembali lagi di Oto.com. Honda CB150 Verza merupakan portofolio terbaru dari PT Astra Honda Motor. Motor ini menggabungkan dua brand besar yaitu CB dan Verza itu sendiri. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan pamor sang motor pekerja untuk menjadi motor yang bisa digunakan untuk sehari-hari ataupun bergaya. Harganya pun cukup terjangkau dan kami juga sudah mencobanya saat itu dalam sesi test ride. Kedua hal itulah alasan yang cukup kuat bagi kami untuk memberi saran kepada Anda apakah CB150 Verza layak dibeli atau tidak. Pembahasan pertama adalah kenapa motor ini layak untuk dibeli. Alasan pertama untuk membelinya adalah harganya paling murah. Di kelas Naked Sport 150cc dan berasal dari brand Jepang, Honda CB150 punya bandrol paling murah. Harganya mulai dari 19,3 juta on the road Jakarta untuk tipe jari-jari dan 19,95 juta on the road Jakarta untuk pilihan pelek palang. Sementara bandrol rival-rivalnya berada di atas 20 jutaan. Alasan kedua untuk membelinya adalah lincah. Kami sudah mengujinya. Oke, pengujiannya memang dilakukan di ruang terbatas, namun lahannya cukup representatif dengan kondisi yang mayoritas dihadapi di jalan. Tikungan ringan maupun tajam tersedia, dan performa CB150 Verza untuk bermanuver patut diacungi jempol. Geometri, rancang bangun sasis, didukung oleh suspensi yang apik, membuat motor ini sangat mudah dikendarai. Ia tetap lincah menikung di ruang yang sempit. Pun ketika diajak merebah untuk melahap lintasan parabolik, ia tetap stabil. Alasan ketiga adalah mudah untuk dimodifikasi. Bila Anda suka modifikasi dan mencari motor bahan yang harganya murah, Verza sangat representatif. Ambil saja varian termurahnya yang memiliki pelek jari-jari. Anda pun bisa menggunakan rangka, mesin, dan lampu depannya untuk membuat scrambler atau cafe racer yang keren. Alasan keempat, desain standarnya pun cukup keren. Kalau Anda tidak gemar modifikasi dan berprinsip original is the best, maka tunggangi saja apa adanya. Toh dalam kondisi standar, Honda CB150 Verza sudah cukup keren. Sentuhan CB150 dengan shroud cover yang kekar, lampu depan bulat yang berkarakter, lengkap dengan dekal yang klasik, membuat motor ini punya daya tawar yang menarik dari sisi desain. Oke, setelah tadi memaparkan apa alasan untuk membeli CB150 Verza, sekarang adalah gilirannya untuk saya memberitahukan kenapa Anda tidak harus membeli CB150 Verza. Yang pertama adalah kenapa tidak beli Verza, karena fiturnya sangat minim. Lampu hazard, tachometer, indikator petunjuk konsumsi bahan bakar rata-rata, rem cakram belakang, lampu hemat daya berbasis LED adalah fitur-fitur yang Anda tidak bisa temukan di Honda CB150 Verza. Fitur yang ditambahkan dari generasi sebelumnya hanyalah panel indikator digital dengan informasi yang sangat terbatas. Kemudian ada juga magnetic key shutter dan suspensi belakang yang tingkat peredamannya bisa diatur ulang. Alasan kedua tidak memilih Honda CB150 Verza adalah bannya masih menggunakan tube type. Oke, untuk pilihan pelek palang mungkin memang sudah menggunakan tubeless. Bila Anda memilih Verza dengan pelek jari-jari, tipe tubeless itu tidak tersedia. Jadi kalau ban Anda bocor di jalan, proses penambalannya cukup ribet dan memakan waktu cukup lama. Alasan tidak membelinya yang ketiga adalah performanya pas-pasan. Saat kami mencicipinya, akselerasi Verza tidak terlalu impresif. CB150 Verza dibekali dengan mesin berkapasitas 150cc 4 langkah SOHC. Mesin ini sanggup memuntahkan torsi puncak 12,73 Nm pada 6.000 rpm dan tenaga maksimal 13,04 PS pada 8.500 rpm. Oke lah, itu di atas kertas, tapi ketika kita sudah mencobanya, sehingga kami rasa kurang sigap, apalagi padanannya adalah sistem transmisi yang cuma 5 percepatan manual. Oke, sekian pembahasan kami untuk CB150 Verza, beli atau tidak, Anda sendiri yang memutuskan. Untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.oto.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami di The Official Auto. Dah.